Yo, hello guys, welcome back to Royan Auto Channel. Nah, hari ini gua mau sharing karena ada teman-teman yang lumayan banyak nanya, Om, kalau misalkan mobil gua nih cocoknya pakai oli apa sih gitu kan? Kemudian kapasitasnya berapa? Nah, banyak teman-teman yang di grup Gravinci gitu ya, Marci, kadang-kadang kalau habis servis di bengkel umum, kayak ya mohon maaf kayak di bengkel-bengkel biasa gitu ya, diisi olinya kadang 3 liter setengah gitu, padahal kapasitasnya cuma 3 liter. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, jadi kalau kita di sini di RMC itu walaupun hanya ganti oli aja, kita mengikuti standarnya yang ada di bengkel resmi. Jadi kita tuh pasang fender cover dulu biar bodi mobilnya tuh terlindungi. Jadi just in case ya semua teknisi kita sih di sini dilarang menggunakan sabuk. Jadi kalau misalkan ikat pinggang kayak gini, kita nggak boleh. Jadi kalau lagi kerja itu nggak ada ikat pinggang. Kalaupun ada ikat pinggang, itu diusahakan ketutupan ikat pinggangnya. Jadi, nah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sebetulnya. Jadi kita lindungi dulu tuh si mobilnya dengan fender cover seperti ini. Habis itu kita bersih-bersihin, disemprot dulu pakai angin. Nah baru kita tap olinya. Karena kita nggak punya lift, jadi kita harus ngolong. Nah, ada beberapa mobil, contohnya kayak mobil yang ini agak ceper nih, jadi kita dongkrak dulu supaya posisi kita kalau badan masuk ke dalam kolong mobil tuh bisa masuk dengan baik gitu ya. Jadi nggak cuma tangannya doang gitu. Nah, kita tap olinya biasa, kemudian kita sarankan selalu, nah ini juga salah satu yang sering bikin teman-teman tuh berpikiran, udah filternya nanti gitu kan, kebiasaannya tuh 2 kali ganti oli, 1 kali ganti filter. Nah, kalau saya pribadi, ini hanya saran dari saya pribadi dari RMC gitu ya, Royan Motor Cikesik. Setiap ganti oli saya sarankan ganti filternya. Namanya juga filter kan ya. Filter itu berfungsi untuk menyaring kotoran. Nah, bayangkan ketika kita ngisi oli baru, nah filternya ini nggak diganti. Maka kita selalu setiap ganti oli kita sarankan untuk ganti filter. Tapi kita tidak memaksakan. Kalau misalkan konsumennya nggak mau, ya nggak apa-apa juga gitu ya, kita nggak ganti. Nah, setelah kita ganti filternya, baru kita langsung isi ulang si olinya itu. Dan kalau misalkan memang di RMC, kita lakukan general check up ya, kayak kebocoran oli gitu ya. Kalau misalkan ada yang rembes-rembes, nanti kita centang-centang tuh di checklist. Kemudian, nah yang di bautnya itu, di baut tap-tapan oli, biasanya kan ada apa namanya tuh, ada ringnya gitu ya, ada washernya. Nah itu kalau misalkan memang sudah rusak, kita ganti. Nah kalau misalkan memang dia masih layak pakai, paling kita kasih seal tip aja, biar untuk menghindari kebocoran nantinya gitu. Nah olinya gimana? Di sini saya menggunakan olinya itu yang 5W30. Nah sebetulnya kalau misalkan di bengkel-bengkel yang lain juga ada yang menyarankan 10W40, misalkan 10W30. Kalau dari yang saya tahu di Nissan gitu ya, untuk Nissan March itu ada 2 varian, ada yang 5W, ada yang 10W. Nah, kemudian untuk waktu penggantian pun kadang-kadang mentang-mentang olinya udah SP nih, SAE-nya 5W30, kemudian apinya EPI SP gitu atau SN gitu ya. Per 10.000 ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau masih di bawah 3 tahun atau di bawah 100.000 masih oke sih 10.000. Nah, cuman kalau sudah di atas itu, sudah di atas 3 tahun atau 100.000, saya sih pribadi karena mobil saya sendiri pun saya pakainya kalau misalkan sudah di atas 100.000 itu udah per 5.000 aja. Olinya tetap sama, tapi waktu penggantiannya dipersingkat. Kenapa? Nah, karena kan seiring berjalannya waktu pemakaian penggunaan mesin itu kan ada gesekan di piston, kemudian di metal-metalnya, otomatis kan dia akan makin longgar tuh gitu ya. Nah maka kalau menggunakannya lebih lama bisa nggak olinya? Ya olinya sih bisa, karena olinya tetap sama, cuman tingkat penguapannya biasanya agak lebih tinggi. Nah itu yang saya hindari. Nah kemudian juga kalau misalkan gantinya lebih rutin gitu kan, secara kualitas oli itu biasanya kan nggak terlalu nggak terlalu jelek banget gitu, nggak terlalu kotor banget. Tapi itu terserah ya, kembali lagi kalau misalkan mau per 10.000 aja gitu ya, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah, silahkan. Itu tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sudah di atas 100.000 km atau 3 tahun, saya sih pakainya per 5.000 km aja atau 6 bulan kalau misalkan waktu gitu ya. Nah
Kemudian terkait dengan SAE juga nih. SAE ada yang 5W, ada yang 10W ya, 5W 30, 10W 30, 10W 40. Mana yang dipakai? Nanti kalau untuk penjelasan 5W 30 atau 10W 30 itu nanti kita di video yang berbeda. Nah, intinya gampangnya sih 5W 30 dengan 10W 30 itu agak lebih encer yang 5W 30. Agak lebih encer ya. Apalagi dengan yang 10W 40. Jadi perbandingannya kalau misalkan angkanya semakin besar, baik itu yang angka depan maupun angka belakangnya gitu ya, makin besar, biasanya agak lebih kental. Bukan berarti kental tuh lengket banget, enggak juga gitu. Nanti kita bahas di video yang terpisah. Nah, saya pribadi lebih enak menggunakan atau lebih cocok ya menggunakan yang 5W 30. Karena pribadi sih, ini pribadi ya, balik lagi pribadi, saya doyan kebut-kebutan. Nah, biasanya kan kalau kebut-kebutan mesin tuh panas gitu ya, panasnya tinggi. Nah, sedangkan kalau makin tinggi yang bagian angka di belakangnya itu, misalkan katakanlah 10W 40. Nah, itu kan dia akan lebih mengental. Jadi tarikan tuh akan kerasa lebih berat. Itu kalau saya pribadi ngerasainnya seperti itu. Jadi saya lebih cocok pakai 5W 30. Ada orang yang bilang, oh kalau udah di atas 5 tahun atau di atas 100.000 itu keenceran pakainya. Iya betul, encer, memang betul encer, dari awalnya juga encer gitu ya, daripada yang 10W 30 atau 10W 40 itu memang lebih encer. Tapi saya pribadi lebih nyaman pakai itu karena doyan kebut-kebutan, selap-selip gitu ya. Nah, kalau misalkan per 10.000 boleh nggak? Ya silahkan, yang penting rajin untuk ngecek olinya, jangan sampai nanti kehabisan olinya gitu ya. Jadi belum waktunya 10.000 atau belum waktunya 6 bulan sudah habis duluan gitu. Nah, jadi itu teman-teman, sementara kalau untuk dari kita sih sharing terkait dengan penggantian oli. Jadi sebelum kita servis kalau di RMC, walaupun hanya ganti oli, kita tekankan harus menggunakan fender cover gitu ya. Kita tap olinya, kemudian kita pasang lagi si washernya kita ganti, dikasih seal tip kalau misalkan memang masih layak pakai, ganti filternya setiap penggantian oli, kita bersihin lagi, sekalian kita cek ada yang bocor atau enggak tuh di bagian mesinnya, itu buat catatan nanti untuk ke konsumennya juga gitu ya. Isi lagi olinya tergantung yang biasa dipakai. Kalau biasanya 10W 40 ya nggak apa-apa juga gitu ya. Saya hanya sharing tentang apa yang saya gunakan saja gitu. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perawatan berkala gitu ya, silahkan masukkan di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing di next video. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau kita mengupload video-video baru. See you next video. Thank you. Bye-bye.